Racikan Berita. Fenomena yang ada saat ini kita lihat banyak yang sudah mengkonfirmasi, ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke C. Kita bisa melihat sendiri bagaimana bisa kita katakan manuver daripada orang-orang yang terdekat sebetulnya. Betul nggak? Ini kita lihat sudah dengan gamblang, sudah dengan terang benderang yang menyatakan, ada yang mengatakan sebagai juru bicara, ya, sekarang jadi juru bicaranya sebelah. Sementara arahan, kalau yang merasa masih di bawah garis komandonya Anies Baswedan, arahannya kan belum ada kemana-mana, betul? Ya, masih menunggu, masih menimbang, masih menilai, ya, masih melihat dulu perkembangan yang ada, baru nanti kita akan mengambil langkah. Entah itu ada arahan ke RK, ada arahan ke Pram, ada arahan ke Darmakun, atau ada arahan ya silakan dah pilih deh, kita tidak mengarahkan. Nah itu nanti kita akan melihat ya. Sekarang banyak yang bertanya ya. Banyak yang bertanya, sebagian kita sebetulnya istiqomah atau tidak dalam perjuangan. Kalau dikatakan nanya, Sateka kemana? Saya dengan gamblang akan mengatakan saya gerakan coblos semua. Saya akan istiqomah pada gerakan tersebut. Kenapa? Untuk melawan arogansi partai, untuk melawan kecongkakan partai, bahwa menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa dikungkung oleh partai. Betul? Ketika mereka bertanya ke mana saya bergerak, maka saya katakan dengan gamblang, saya ada di gerakan coblos semua. Ada yang golput, silakan nanti akan dipaparkan, baik itu nanti Bang Kes, Bang Refli atau Bang Rambo. Ya, intinya saat ini yang masih istiqomah, ya masih istiqomah di barisan Anies Baswedan, maka tunggulah apa yang akan diinstruksikan, apapun instruksinya itu, ya. Karena bagaimana juga kita mengaku anak Abah. Kalau mengaku anak Abah, maka ikuti arahan dari Abah, betul. Dan kalau sekarang belum ada instruksi, tahu-tahu udah kemana-mana, namanya anak durhaka. Sendiri durhaka. Jadi saat ini kalau kita menimbang, ya, kalau banyak yang bertanya kenapa saya punya organisasi Gercos. Ini alasan pribadi saya dengan kawan-kawan, ya, terutama ada sebagian yang di Poros Jakarta. Poros Jakarta ada kurang lebih 45 ya, organisasi yang tergabung di dalamnya, tapi ada juga yang udah kesana kemari. Maka ketika ditanyakan kenapa Ustaz Eka harus Gercos, saya bilang saya nggak mungkin ke PDIP. Orang lihat muka saya, udah bawaannya udah orang lapangan yang berantem mulu sama PDIP dulu. 10 tahun kan kita berantem mulu nih, betul nggak? Stigma itu nggak akan lepas. Terus kenapa nggak ke RK? Kenapa harus ke RK yang di situ ada partai yang mengkhianati orang tua kita? Ini menjadi pertimbangan berat kita. Kenapa nggak ke Darmakun? Udah beda akidah, beda ideologi dan lain sebagainya. Walaupun dalam bahasa politiknya tidak melihat itu, tapi saya melihat itu. Ya. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan kepada semuanya yang masih istiqomah pada jalur perubahan. Jadi kan lucu ini, kita lihat sekarang, yang merapat masih pakai nama anak Abah, yang merapat masih pakai nama komunitas Anies, yang merapat masih pakai nama ya embel-embelnya Anies Baswedan. Kalau udah merapat aja sendiri, percaya sama diri sendiri, betul? Ini kalau masih ngetek, jangan. Kalau masih dompleng bahasa kasarnya dengan nama besar Anies Baswedan, ya jangan. Kalau nggak punya masa, jangan bergabung. Betul nggak? Ini mereka kita tahu perjalanannya.
Dari pilpres kita lihat tahu orangnya nggak punya masa, tapi ngumpulin yang punya masa seolah-olah dia punya masa. Ada yang begitu? Pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu. Iya dikumpulin, biasanya yang punya masa mau aja lagi. Iya. Sekarang kelihatan dia kemana dan lain sebagainya. Alasannya banyak lah. Saya katakan kalau memang ya nanti ada pertimbangan lain. Ya kalau pertimbangan lain saya katakan saya sudah tidak mungkin. Maka sejak saat Pak Anies tidak dicalonkan oleh salah satu partai, ya karena perjalanannya kita tahu, perjalanannya kita mengikuti. Jadi kita lihat saya pribadi nggak ada yang perlu lagi untuk kita ikuti. Ya, kita bagaimanapun juga mencari seorang pemimpin yang benar-benar kita paham, yang benar-benar kita tahu kapabilitasnya, yang benar-benar kita tahu elektabilitasnya, yang benar-benar kita tahu kemampuannya dalam memimpin. Ya, sekarang tidak ada yang mencalonkan untuk apa? Ya, kita jangan coba-coba. Jakarta bukan buat coba-coba. Ini kompleksitasnya sangat tinggi Jakarta. Ya. Jadi ketika ada orang yang kita anggap sebagai mumpuni, mereka mempermainkan seperti itu, maka saya katakan saya istiqomah tidak akan kemana-mana. Ketika nanti saatnya Pak Anies menentukan, maka saya katakan kita coblos semua. Ini bentuk perlawanan, sekali lagi bentuk perlawanan kita kepada kencongkakan partai, kepada arogansi partai yang sudah tidak mau lagi mendengar suara rakyatnya, betul? Yang dia dengar cuma bagaimana mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kue daripada pemerintahan, itu yang di pikiran mereka. Yang kita harapkan ada satu partai yang memang benar-benar kemarin bisa istiqomah, berjuang bersama rakyat, timbul tenggelam bersama rakyat, ternyata sama juga. Bahkan dalam statementnya, kekuasaan itu teramat indah. Ingat, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban jawab atas apa yang dia pimpin. Kekuasaan hati-hati. Ya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, apa ucapan pertama? Inna lillahi. Bukan gila, bukan senang. Padahal yang ngomong kekuasaan itu ya kita tahu ahli agama juga. Kita jadi bingung. Nah maka dari itu biar nggak bingung, nanti kita dengarkan paparan. Yang jelas saya hanya mengatakan, kalau masih mengaku daripada anak abah, tunggu instruksi dari abah. Ikut arahan beliau. Ya. Kalau saya sudah jelas, saya kerja sudah. Ya. Kalau misalnya Pak Anies suruh ini itu Pak, saya sudah katakan, saya istiqomah kerjos. Kenapa? Tidak ada satu partai pun yang bisa untuk kita bertanggungjawabkan di situ. Ini saja sebagai pembuka. Nanti kita diskusi banyak tokoh-tokoh kita. Intinya saya mengatakan istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat, maka orang yang kuat dalam istiqomah dialah yang akan mendapat pertolongan Allah. Wallahumma bihi ila muhtari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Racikan Berita